warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriya Tamrin Ziki dari kelas BKA Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di video ini saya akan membahas materi tentang keterampilan komunikasi. Baiklah, untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi bagi kita. Setiap manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Menurut Supratiknya, komunikasi antar pribadi sangat penting bagi kebahagiaan hidup kita. Sedangkan menurut Johnson menjelaskan bahwa terdapat beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Nah, adapun beberapa keterampilan komunikasi. Yang pertama yaitu kita harus mampu saling memahami. Yang kedua, harus mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Dan yang ketiga yaitu kita harus mampu saling menerima dan saling memberikan dukungan. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti berpartisipasi atau membuktikan. Komunikasi dapat disimpulkan bahwa suatu proses menyampaikan atau saling tukar informasi atau pesan antar dua pihak. Selain itu, pesan atau informasi yang disampaikan dapat berisi pengetahuan dan lainnya. Adapun proses komunikasi, pesan yang disampaikan dari sumber pengirim ke penerima. Kemudian, pesan itu dikodekan atau diubah dalam bentuk simbolik dan dituliskan melalui sejumlah medium atau saluran ke penerima yang menerjemahkan ulang atau decoding. Kemudian, pesan yang dimulai oleh pengirim hasilnya adalah pengcoveran makna dari satu orang ke orang lain. Selanjutnya yaitu arah komunikasi. Arah komunikasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ke bawah, yang mana komunikasi ini dilakukan oleh pemimpin dan karyawan. Yang kedua yaitu ke atas, komunikasi yang dilakukan dari karyawan ke pemimpin. Dan yang ketiga yaitu horizontal. Komunikasi ini dilakukan oleh manajer kepada tingkat yang sama. Selanjutnya yaitu komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui penerima telah mengkodifikasikan pesannya. Sedangkan komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapat umpan balik tentang penerima menangkap pesan yang telah dikirimkannya. Baiklah, dalam komunikasi terdapat jenis-jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan individu dengan kelompok. Dan komunikasi yang terakhir yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antara individu atau kelompok dengan halayak, banyak, atau massa. Baiklah, selanjutnya yaitu komunikasi antar pribadi. Tujuan dari komunikasi yaitu menemukan diri, berhubungan dengan orang lain, meyakinkan agar mengubah sikap dan perilaku, serta bermain dan menghibur diri. Komunikasi antar pribadi terdiri dari 5. Yang pertama, komunikasi lisan. Contohnya, pidato, percakapan dua orang, dan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Contohnya seperti memo, surat email, laporan, atau tulisan yang dikirim via kata-kata atau simbol. Kemudian selanjutnya yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal terdiri dari 6 aspek. Yang pertama yaitu vocabulary atau pembendaharaan kata. Yang kedua, phrasing atau kecepatan. Yang ketiga, intonasi suara. Yang keempat, humor. Yang kelima, singkat dan jelas.
serta yang terakhir yaitu timing atau waktu yang tepat. Kemudian yang selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh yaitu penyampaian pesan tanpa kata-kata, misalnya melalui tatapan, senyuman, kerut dahi, gerakan tubuh, dan lain sebagainya. Adapun yang kelima yaitu salah pengertian atau miscommunication. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari miscommunication, antara lain dengan mengatakan apa yang kita inginkan. Selain itu, menjadi pendengar yang aktif merupakan salah satu cara untuk mencegah timbulnya salah pengertian. Dan yang terakhir yaitu memberi rasa hormat pada orang lain akan menimbulkan suasana yang positif. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis hubungan antar pribadi. Jenis-jenis hubungan antar pribadi meliputi 6 hal. Yang pertama, tahap perkenalan. Pada waktu pertama kali Anda bertemu dengan seseorang, Anda hanya mengutarakan beberapa informasi saja. Prinsipnya, asal saling mengenal. Adapun hubungan pada tahap perkenalan dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap pasif, yang kedua yaitu tahap aktif, dan yang ketiga yaitu tahap interaktif. Kemudian yang kedua yaitu tahap persahabatan. Prinsip umum yang harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Kemudian yang ketiga yaitu tahap keakraban. Hubungan antar pribadi yang akrab disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi. Derajat keterbukaan tersebut mempunyai pengaruh untuk mengubah pikiran, perasaan, maupun perilaku orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu tahap hubungan suami istri. Hubungan suami istri ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Cinta yang akrab itu masih perlu ditambah dengan suatu tanda atau simbol keintiman relasi. Yang selanjutnya yaitu tahap hubungan orang tua dengan anak. Jenis hubungan ini adalah hubungan yang terlihat di antara orang tua dengan anak mereka yang terlihat dalam satu keluarga inti. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap hubungan persaudaraan. Hubungan ini ditandai dengan perasaan cinta antara adik dan kakaknya maupun anak-anak dari ayah dan ibu yang sama. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pembukaan diri atau self-disclosure. Menurut Johnson, membuka diri yaitu mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Kemudian selanjutnya yaitu jendela Johari. Joe Luft dan Harry Ige melukiskan diri kita ibarat ruangan berserambi 4. Serambi pertama berisi hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Serambi kedua berisi hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah buta. Serambi ketiga berisi hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut dengan daerah tersembunyi. Dan serambi keempat berisi hal yang tidak diketahui baik diri kita maupun orang lain, maka disebut daerah buta. Kemudian yang ketiga yaitu membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, dua orang harus saling mempercayai. Menurut Socrates, hal itu dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko dengan cara saling mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang mereka hadapi. Kemudian selanjutnya yaitu mempercayai dan dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi resiko, menerima akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Sedangkan dipercayai berarti rela menanggapi orang lain yang ambil resiko dengan cara menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat yang menguntungkan. Baiklah, selanjutnya yaitu hambatan komunikasi efektif. Fauzan menguraikan beberapa faktor penghambat dalam komunikasi. Yang pertama, konsep diri. Yang kedua, menutup diri terhadap info baru. Yang ketiga, penilaian terhadap pengirim pesan. Yang keempat, pengamatan yang berbeda. Yang kelima, perbedaan persepsi. Yang keenam, pengaruh emosi. Dan yang terakhir yaitu salah informasi.
Sedangkan menurut Stephen, secara rinci mengemukakan sejumlah hambatan dapat mengganggu atau memperlambat komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu penyaringan, yang kedua yaitu persepsi selektif, yang ketiga yaitu informasi berlebih, yang keempat yaitu emosi, yang kelima yaitu bahasa, dan yang terakhir yaitu kegelisahan komunikasi. Baiklah, materi yang terakhir yaitu konflik dalam hubungan antar pribadi. Konflik dalam hubungan antar pribadi memiliki sisi yang positif. Yang pertama yaitu konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua yaitu konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga yaitu konflik dapat menjadikan kehidupan kita lebih menarik. Perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Nah, pada konflik dalam hubungan antar pribadi ini memiliki strategi dalam mengatasi konflik. Yang pertama yaitu gaya kura-kura. Mereka lebih senang menarik diri bersembunyi di balik tempurung untuk menghindari konflik. Gaya yang kedua yaitu ikan hiu. Gaya ikan hiu senang menaklukkan hewan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Kemudian gaya yang ketiga yaitu gaya kancil. Sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan pribadinya. Kemudian gaya yang keempat yaitu gaya rubah. Gaya ini sering mencari kompromi, baginya baik tercapainya tujuan-tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain sama-sama cukup penting. Dan gaya yang terakhir yaitu gaya burung hantu. Gaya ini sangat mengutamakan tujuan pribadinya sekaligus hubungannya dengan pihak lainnya. Baiklah, demikian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.